Geger, lakukan konsultasi dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Paula Verhoeven meyakini bahwa tidak pernah ada bukti yang menunjukkan dirinya berselingkuh, sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan cerai antara dirinya dengan Baim Wong. Menariknya, Hotman bahkan sempat menunjukkan sejumlah pasal yang disebut-sebut bisa memperkuat posisi Paula dalam perkara ini. Namun ironis, Fahmi Bahmid pun justru memberikan bantahan yang sangat kuat. Ia pun bahkan merinci sejumlah saksi dari total 88 bukti yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Muncul pertanyaan, apakah karena kurangnya bukti, Paula pun akhirnya ditolak untuk menjadi klien Hotman Paris Hutapea. Meski terus bersikuku tidak pernah berselingkuh selama pernikahannya dengan Baim Wong, sikap Paula justru dipertanyakan oleh pihak Baim. Hal ini lantaran ia tidak pernah secara langsung membantah ataupun menyangkal saat para saksi perselingkuhannya dihadirkan di persidangan. Bahkan dalam putusan cerai, Paula pun dinyatakan bercerai dengan status nusyus atau istri yang dianggap durhaka. Lalu bagaimanakah kompilasi hukum Islam melihat posisi Paula Verhoeven dalam kasus ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru 4 kali 24 jam resmi menyandang status janda, Paula Verhoeven seolah tidak lepas dari drama yang menggegerkan sosial media. Bagaimana tidak terima diputuskan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan bercerai karena nusyus alias istri durhaka akibat berselingkuh. Kini, Paula pun berkonsultasi dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Uniknya, Bak Gayung bersambut. Hotman pun memberikan arahan hukum lewat chat pribadi dengan Paula yang berujung sebuah kejutan. Pasalnya, Paula mengaku tidak pernah ada bukti bahwa dirinya telah berselingkuh. Sebab bukti CCTV yang pernah diungkap oleh Baim hanya berupa rekaman aktivitas Paula sedang mengobrol bersama seorang pria di meja makan. Tapi juga kamar tamu di rumah Baim. Ya, kamar tamu. Sebuah bukti dugaan perselingkuhan yang telah dijadikan bahan keputusan vonis cerai oleh hakim sidang perceraian. Yang ironisnya bahkan dikuak secara mengejutkan oleh Fahmi Bahmid. Pasalnya, ketika ditemui secara terpisah oleh tim Intens Investigasi, Fahmi bahkan merinci ada 88 bukti yang diajukan oleh pihak Baim, yang bahkan melibatkan 9 orang saksi fakta dan 3 orang saksi ahli. Betul, itu ada pertimbangannya dan ada di dalam putusan di tangan saya ini. Memang di sini terbukti secara sempurna terjadi seorang istri yang durhaka. Jadi seorang istri yang durhaka kepada suami itulah namanya nusyus. Dan itu terbukti secara sempurna berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kami ajukan. Saya mengajukan 88 bukti dan 9 saksi fakta, 3 saksi ahli, seperti itu. Ini ada di dalam kamar berduaan sampai tengah malam. Pergi berduaan dengan seseorang dalam waktu berjam-jam meskipun pemohon telah menyediakan mobil dan sopir. Apa harus saya baca semua ini? Mengejutkan, bukan 1 atau 2 bukti saja yang diajukan oleh pihak Baim, melainkan sebanyak 88 bukti yang diajukan selama proses perceraian. Jumlah yang tidak sedikit ini akhirnya membuat Paula pun resmi divonis cerai dengan status sebagai istri durhaka atau nusyus.
Namun, seolah tidak kenal kata menyerah, Paula pun tidak hanya melayangkan laporan terhadap hakim yang menangani perceraiannya ke Komisi Yudisial. Tetapi kini, ia pun juga mengkonsultasikan perkaranya kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Menariknya lagi, Hotman pun mengulas sejumlah pasal penting terkait pembuktian zina yang sah menurut hukum. Meski demikian, karena hukum pidana berbeda dengan hukum yang berlaku di pengadilan agama, pihak pengacara Baim mempertanyakan sikap Paula. Mengapa baru sekarang Paula pun menyangkal vonis hakim yang menyatakan dirinya berselingkuh? Mengapa saat bukti-bukti itu diajukan dalam sidang perceraian, Paula sama sekali tidak memberikan bantahannya? Dia tidak punya hak menilai karena ini sudah terbukti. Kenapa tidak dibantah pada saat itu ada saksi-saksi? Harusnya kan bantah-bantahannya itu kan pada saat di persidangan, pada saat saksi menyatakan saya melihat di dalam kamar berduaan dan seterusnya. Harusnya dibantah di situ. Bagaimana melawan atau membantah saksi-saksi tersebut, tapi saksi tersebut tidak ada yang dibantah. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh, dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Tak pelak tanda tanya pun akhirnya mencuat. Di antara Paula dan pihak Baim, siapa sebenarnya yang berkata benar dan sedang mencari pembenaran? Memang butuh waktu untuk membuktikannya. Namun, alih-alih menerima sinyal pinangan Paula untuk menjadi kuasa hukumnya, Hotman yang semula terbuka memberikan sinyal untuk membantu Paula mendadak banting setir. Pasalnya, Hotman mengaku cuma ingin membantu Paula dari belakang layar saja. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Baca putusannya saja dulu. Kalau dibaca putusannya, insya Allah beda tafsirnya. Kalau belum baca putusannya memang akan menafsirkan yang berbeda juga. Ya, belum genap 1 minggu bercerai, perpisahan Baim Wong dan Paula Verhoeven bak bola panas yang menggulirkan drama konflik panjang yang kini menghebohkan publik. Bagaimana tidak, jika Paula Gigi berusaha mematahkan tudingan perselingkuhan dari pihak Baim, maka Baim pun justru bergerak dalam senyap, hingga ia pun memunculkan sebuah kejutan yang tidak terduga. Hal ini pun dibuktikan Baim saat ia gerah dengan reaksi miring netizen yang menudingnya menderita penyakit mental NPD. Baim memberikan bukti medis yang tidak terbantahkan. Sebuah langkah skakmat terhadap aksi dari Paula. Ini hasilnya. Saya tidak NPD. Dadah. Belakangan kan ada lah ya kata-kata yang ya bukan menyudutkan juga ya, yang bilang narasi kalau ada penyakit mental. Saya solusi yang paling pakem setelah saya disudutkan ya, apalagi kecuali saya tes, dan semuanya saya tes. Saya nggak tahu juga kenapa juga orang terkadang langsung percaya.
Ditolak Hotman Paris menjadi kliennya, benarkah Paula pun sedang menyusun langkah dan juga strategi untuk melakukan banding atas vonis putusan cerainya dengan Baim? Apa kata Baim tentang usaha banding yang dilakukan oleh Paula? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Nasib Paula yang kabarnya ditolak oleh Hotman Paris untuk menangani upaya hukum pembuktian bahwa dirinya tidak berselingkuh mendadak menghadirkan sebuah kejutan. Pasalnya, batas waktu pengajuan banding setelah putusan cerai dijatuhkan adalah 14 hari sejak vonis dibacakan. Kini, hampir 1 minggu setelah resmi bercerai, Paula pun terlihat menyusun langkah hukum dan mengumpulkan bukti untuk membantah putusan yang menyatakan dirinya berselingkuh. Apakah ini menjadi sinyal bahwa Paula akan mengajukan banding terhadap putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Entahlah. Yang pasti, jauh sebelum ini, Baim Wong telah memberikan sinyal ingin berdamai dengan Paula, sehingga tidak perlu menempuh jalur banding. Memang antara pertama adalah perkara 34 dengan agenda pembacaan putusan secara elektronik. Betul ya? Tapi dipastikan segera setelah ini saudara kuasa dan juga prinsip bisa membaca, termasuk termohon. Tapi tidak saya bacakan di sini. Siap ya, Mas? Terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup. Tidak. Maaf ya batin ya, Mas? Tentang adanya pihak ketiga, ya, juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti, sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Ya, yang tadi dalam bahasanya melalaikan kewajiban, kemudian yang akhirnya tidak menjaga kehormatan sebagai istri, bahkan juga kalau bahasa istrinya mengkhianati hubungan suci antara suami istri itu. Saya bilang nggak usah, banding buat apa? Banding buat hak asuh anak, saya tadi udah bilang saya akan kasih hak asuh anak ke dia juga. Kita berdua akan gedein anak. Gak perlu, kenapa? Kasihan anak-anak. Kasihan anak-anak beneran. Balik lagi kalau ke kalian sekarang semua nonton, bukan mengenai rebut-rebutan anak. Dan saya tidak pernah, mungkin yang paling saya takut adalah ibu-ibu, saudara. Ibu-ibu benci sama saya, kenapa? Saya itu paling benci. Ada satu juga kejadian yang saya dengar, ada orang yang tidak mengizinkan ibunya ketemu anaknya. Itu saya benci banget. Di kejadian ini, tiba-tiba orang bilang seperti itu mas saya cuma klarifikasi satu aja. Saya tidak pernah melarang Paula ketemu sama anak-anak. Dan tidak pernah melarang Paula untuk nginep sama anak-anak. Itu yang bikin benci ibu-ibu sama saya dan juga teman saya. Tapi saya bilang di sini dengan sadar, dan saya agama Islam, demi Allah, saya nggak pernah. Mau percaya atau enggak, yang penting saya udah bilang. Saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan.
Resmi bercerai dan terbukti sebagai istri durhaka karena selingkuh, Paula pun gagal mendapatkan ratusan juta rupiah sebagai nafkah Ida. Bahkan, nafkah mut'ah yang semula dituntut 3 miliar rupiah pun disurutkan hakim menjadi 1 miliar rupiah. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Langkah serius Paula mencari bukti untuk mematahkan putusan cerai dengan bukti selingkuh kian menggulirkan babak yang baru. Bagaimana tidak? Gara-gara terbukti selingkuh oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula pun gagal mendulang uang senilai 3,6 miliar rupiah. Pasalnya sebelum menuai vonis, Paula dan pihak pengacaranya menuntut nafkah Ida atau nafkah selama masa Ida sebesar 600 juta rupiah dan juga nafkah mut'ah senilai 3 miliar rupiah. Tapi begitu vonis dibacakan, semua tuntutan Paula pun mendadak anjlok. Menuntut mut'ah sebagai istri yang akan diceraikan adalah berupa uang sejumlah 3 miliar. Ya, kemudian menuntut nafkah selama idah. Jadi kan ada masa idah 3 bulan, dia menuntut nafkah idahnya 200 juta sebulan, berarti totalnya 600 juta ya. Kaitannya dengan gugatan balik. Ya, sebanyak tadi digambarkan, maka pihak termohon ditetapkan untuk mendapatkan atau memperoleh mut'ah atau memerintahkan kepada pemohon sebagai suami yang menceraikan istri itu memberikan mut'ah dengan berbagai macam pertimbangan yang mungkin tidak perlu diungkapkan di sini oleh majelis hakim, maka ditetapkanlah mut'ah termohon selaku istri yang diceraikan oleh pemohon itu berupa uang sejumlah 1 miliar rupiah. Pertimbangannya itu pasti berbagai aspek ya. Pertama dari penghasilannya, ya, kemampuan dari pihak pemohon. Yang menentukan sekali adalah bahwa nilai atau juga jumlah mut'ah itu, ya, pertama dipertimbangkan dasar kemampuan dan kepatutan. Kemampuan dari pihak pemohon dan juga kepatutan, patut enggak, wajar enggak gitu ya. Ya, itu ada pertimbangan seperti setiap bulan pemohon memberikan nafkah kepada termohon ya berapa, jadi pertimbangan gitu ya. Termasuk penghasilan dia dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang disampaikan itu kan dari penghasilan perusahaannya berapa kan, seperti itu. Jadi ada, makanya itu kalau kita jelaskan itu pasti banyak faktornya. Dibayar langsung 1 miliar dan dibayarkannya sebelum pengucapan ikrar talak, itu ada ketentuannya. Berdasarkan kompilasi hukum Islam, kalau istri yang durhaka kepada suami tidak mungkin mendapatkan nafkah kecuali hadiah yang namanya mut'ah itu. Nominal itu? Yaitu baim yang tidak keberatan. Tapi saya tidak tahu lagi nanti. Yang jelas itu bukan menjadi persoalan bagi baim. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.